Ya, nah Yesus itu adalah Tuhan itu bukan karena faktor pengakuan manusia baru dia menjadi Tuhan. Yesus itu bukan Tuhan karena ada yang melantiknya atau mengangkatnya, mentabiskannya baru dia jadi Tuhan. Ya, Yesus itu Tuhan bukan karena seluruh dunia percaya bahwa dia Tuhan. Ya, bukan. Yesus itu Tuhan karena keberadaannya. Ya, kalau bahasa sehari-hari mungkin orang bilang dari sononya udah Tuhan. Jadi sekalipun ada orang yang tidak percaya, ada orang yang menolak bahwa dia itu bukan Tuhan, itu tidak mengurangi sedikit pun kadar ketuhanan Yesus. Ketuhanan Yesus tidak menjadi berkurang kadarnya atau menurun hanya karena ada orang yang menghina dia, hanya karena ada banyak orang yang belum percaya kepada dia atau menolak dia, kemudian kadar ketuhanannya berkurang. Tidak. Orang mau percaya atau tidak, dia itu Tuhan karena memang dari sononya Tuhan. Ya, orang mau menolak atau menerima, ya, itu tidak mempengaruhi ketuhanannya. Karena Yesus itu Tuhan karena keberadaannya, karena hakikatnya sebagai Tuhan. Bukan karena ucapan manusia, statement manusia, ataupun pengakuan manusia. Ya, saudaraku. Jadi dia itu Tuhan karena keberadaannya, hakikatnya. Ya, tidak berkurang sedikit pun sekalipun ada yang menghina, meremehkan, memaki, menolak, dan lain sebagainya. Itu tidak berkurang sedikit pun. Ya, sama seperti kalau saya kasih analoginya itu misalnya contohnya adalah misalnya seekor gajah. Ya, hakikat gajah ya seperti itu, gajah yang punya belalai, kaki 4, telinganya besar, badannya besar. Sekalipun ada orang yang tidak percaya bahwa itu gajah, tidak langsung serta-merta gajah itu menjadi berubah hanya karena ada orang yang tidak percaya bahwa dia gajah. Ya, atau ada orang yang menghina gajah itu dan berkata dia bukan gajah, itu tidak mempengaruhi fakta bahwa dia gajah. Dia gajah karena memang keberadaannya sebagai gajah. Percaya atau tidak, ya dia gajah. Suka atau tidak suka, dia tetap gajah. Menerima atau menolak, dia tetap gajah karena keberadaannya. Bukan karena faktor orang mengakui atau tidak, percaya atau tidak, atau menerima atau tidak. Nah, begitulah kira-kira Yesus. Dia Tuhan dari sononya. Karena keberadaannya, karena hakikatnya. Bukan karena ada orang yang percaya atau tidak, menolak atau menerima, baru dia jadi Tuhan. Dia tetap Tuhan adanya. Dari kekal dia adalah Tuhan, sampai kekal dia adalah Tuhan. Tidak berubah. Firman Tuhan katakan bahwa Yesus Kristus tidak berubah, kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Ya, jadi berbahagialah saudara yang sudah percaya kepada Yesus dan yang menerima dia dalam hati. Saudara tidak akan pernah menyesal dalam kehidupan saudara, karena dia adalah Tuhan. Dia adalah jaminan keselamatan. Dia adalah pintu surga. Dia adalah hakim atas dunia ini. Dia adalah segala-galanya. Ya, next. Berikutnya lagi. Ya. Nah, yang berikut, Yesus itu bukan agama, bukan sekte, bukan aliran kepercayaan. Ya. Kalau ada agama A, B, C, D, E, dan F, maka Yesus tidak ada di dalam atau tidak terkotak dalam salah satu pun. Yesus ada di atas agama-agama itu. Ya. Bahkan Yesus itu bukan beragama Kristen. Karena Yesus itu adalah Tuhan. Jadi dia di atas semua agama. Agama apapun layak untuk percaya kepada Yesus karena dia adalah Tuhan. Agama apapun layak untuk menyembah Yesus karena Yesus itu Tuhan. Yesus itu bukan milik orang Kristen. Yesus itu adalah Tuhan atas alam semesta, Tuhan atas segala makhluk, Tuhan atas segala bangsa, Tuhan atas segala makhluk, Tuhan atas segala manusia. Ya, jadi Yesus itu bukan Tuhan orang Kristen saja, tapi Tuhan segala bangsa, Tuhan segala suku, Tuhan segala kaum. Agama apapun, suku apapun, bangsa apapun, layak untuk menyembah Yesus. Karena Yesus itu bukan agama, Yesus bukan sekte, Yesus bukan aliran kepercayaan. Tapi Yesus adalah Tuhan. Dia di atas semua agama. Ya, Yesus datang untuk menyatakan kebenaran, bukan membangun sebuah agama. Yesus datang untuk mendamaikan manusia dengan Allah, bukan membangun agama. Agama Kristen pun tidak otomatis menjadi selamat. Ya, orang yang sudah terlahir Kristen pun harus bertobat secara pribadi baru bisa diselamatkan. Bukan karena kita orang Kristen
sejak lahir sudah percaya Yesus atau diperkenalkan Yesus, kemudian otomatis selamat. Tidak. Setiap orang Kristen sekalipun harus percaya kepada Yesus secara pribadi dan lahir baru mengenal atau menerima Yesus dalam hati, baru diselamatkan. Ya, makanya tadi saya katakan bahwa Yesus itu bahkan bukan beragama Kristen. Yesus itu di atas semua agama. Ya. Nah, kemudian bahkan anak hamba Tuhan pun, anak pendeta pun tidak otomatis selamat. Seorang anak hamba Tuhan pun harus lahir baru secara pribadi. Baru dia bisa menerima anugerah keselamatan masuk surga. Tidak bisa boncengan kalau soal masuk surga. Tidak bisa nebeng, tidak bisa numpang karena bapaknya hamba Tuhan, kemudian anaknya otomatis masuk. Tidak. Ya, setiap anggota keluarga hamba Tuhan itu sendiri harus lahir baru secara pribadi, bertobat secara pribadi, menerima Yesus secara pribadi, baru menerima anugerah keselamatan. Jadi tidak ke surga itu tidak bisa nebeng, tidak bisa numpang, tidak bisa boncengan. Itu urusan personal masing-masing. Ya, jadi tidak ada jaminan bahwa karena Kristen otomatis selamat. Tidak ada jaminan juga bahwa karena keluarga atau anak hamba Tuhan kemudian auto selamat, auto masuk surga. Tidak ada. Semua hanya oleh iman, oleh kasih karunia melalui iman. Ya. Nah, umat murid-murid Yesus itu pada waktu jemaat mula-mula mereka dikatakan Kristen waktu di Antioquia. Dan itu juga sebenarnya adalah kata-kata ejekan. Jadi Kristen itu artinya Kristus kecil. Artinya orang-orang yang berperilaku, berpikir, berbicara, berlaku seperti Yesus. Itulah Kristen. Ya. Jadi itu adalah suatu julukan atau ejekan kepada orang-orang yang mengikut Yesus pada waktu itu yang berperilaku seperti Yesus pada zaman itu. Dan akhirnya sampai sekarang kita ya menjadi Kristen artinya orang-orang yang percaya kepada Yesus, tetapi itu tidak mengotakkan Yesus dalam satu kotak agama bahwa Yesus itu hanya milik orang Kristen, ya, karena Yesus itu adalah Tuhan.